Halo Kang Bro, terima kasih sudah mampir di Y Channel. Kali ini saya akan berbagi pengalaman di Yamaha Riding Experience. Jangan lupa like dan subscribe. Nikmati info kali ini. Ketika naik seperti ini, udah cantelin aja kakinya di sini ya. Nggak perlu sampai dua-duanya begini start, nggak perlu. Begini aja. Jadi kesannya kan tinggi juga saya. Kayak gitu ya. Pantas bener. Ya, tinggi. Jadi tiga jalan doang. Karena kalau kita terambasan, harapannya turun kaki dua-duanya misalnya nggak nyampe, wah bingung. Nah, apalagi kalau terabasan ketika kita mau berhenti kita udah mikir, oh di mana ada gundukan gitu kan. Kalau kayak Kang Imam mah nggak masalah, orangnya tinggi. Akbar tinggi, mau di mana aja berhenti bebas. Ya, kalau kayak saya gitu kan nyari gundukan dulu sebelah kiri, wah udah siap-siap kaki ke kiri. Kayak gitu. Terus apa pantat agak dikeluarin gitu kan, keluarin ke kiri nih, belahannya nih kena jok samping. Jadi kita lebih tinggi, wah tinggi saya. Nah turun juga sama, misalnya turun kan gearnya udah satu nih, misalnya dari 3, 2, 1 tetap dikit satu, jangan dinetralin. Waktu bilang dikit satu turun. Nah waktu turun baru standarin ya, standarin udah mati gitu loh. Jadi tetap gear satu. Kalau kita parkir pakai gear satu, jangan dinetralin waktu nerabas. Kalau gear satu kan ngunci tuh, bannya nggak mundur. Waktunya netral mundur, jatuh motornya, banyak kayak gitu ya. Nah terus udah gear satu, keuntungannya apa? Kita nggak masukin gear lagi kan kalau mau jalan kan, udah gear satu. Mau naik rilis, kalau turun dulu baru gear serene gitu ya. Terus kalau kita misalnya turun nih, ada nyari section nih agak susah gitu. Wah susah, apalagi udah terabosan capek gitu kan. Mau berhenti hari capek, nyari sate mana sih sate-nya susah. Turunnya dulu baru sate ya, selesai gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Pinter semua berarti ya. Ini dia. Oke lanjut ke posisi berkendara ya. Nah, ini poin penting nih, posisi berkendara atau riding posture di motor ya. Baik on road maupun off road itu penting, karena kalau kita posisi berkendaranya itu betul, motor itu 50% udah kita kendalikan itu. Motor itu udah stabil 50% ya. Selanjutnya tinggal pengoperasiannya aja, pengoperasian gas, rem, segala macam, sama skill waktu dituntut. Tapi kalau naik off road, basic ridingnya salah, itu potensi jatuhnya itu akan besar. Karena di off road itu kan lebih licin tracknya dibanding on road. On road naik motor agak ngangkang, belok masih possibility stabil. Tapi kalau di off road bisa, apalagi di off road sampai jumping ngangkang gitu. Turunnya juga jatuh. Ya, kira-kira gitu ya. Oke, tips selanjutnya untuk riding posture ya. Nanti gak diperhatiin juga nanti sesi siang juga ada instruktur yang menyampaikan ini ya. Lesnya ada yang menyampaikan ini. Ya, riding posture pertama, naik motor itu kan ada 3 posisi ya. Lean with the bike, motor, lian gitu kan. Sudutnya itu sama dengan orang sama motor itu sama. Nih, lean with the bike. Ini biasanya dipakai di motor on road. Kebanyakan on road, safety riding on road, mau cc kecil, mau big bike, itu pakainya lean with the bike kalau on road. Ya. Adapun lean in, kan, kayak MotoGP kan, MotoGP lean in. Terus ada juga yang terakhir lean out, motornya ke kiri, misalnya orangnya ke kanan ya. Lean out. Nah, untuk berbelok off road itu disaraninnya itu lean out. Yang cocok itu lean out ya. Motornya tinggi, model bannya jeruji gini, model tahu kembangannya, jadi cocoknya lean out. Off road bisa gak Pak lean in? Ya bisa aja, tapi gak bakalan maksimal, susah malah ngendalin motornya. Dan lucu kelihatannya motor tinggi tapi di lean in gitu.
waktu pelatihan di karena apa, biasa naik motor on road jadi ke bawah gitu kan. Padahal di on road itu kalau sesi kecil mah nggak perlu lean with the bike aja udah cukup. Di sesi 900 cc pakai lean with the bike nya cukup, kecuali balap. Kalau balap memang lean in perlu karena cepet ya. Jadi lean out ya. Terus lanjut, ini kondisi duduk ya. Terus dari pala dulu ya, saya explain ya. Dari pala pandangannya luas ke depan ataupun melihat fokus gitu, target yang kita mau mana. Kalau di sini kan pilon nih, jadi waktu belok-belok itu melihat target yang akan kita tuju. Oh ini pentingnya gitu, karena motor akan mengikuti pandangan kita. Kalau kita nengok ke sana, possibility motor belok itu besar, pasti ke sana gitu ya. Ini perlu konsentrasi juga ya di sini ya, point ya, matanya takutnya ada ladies lagi nongkrong lagi slalom ngeliatnya kalau ke atas lagi. Ya Cung ya, oh Acung udah nengok aja oke ya, lanjut. Pandangan ke arah tujuan ya. Terus kedua, tangan, pasti motor off-road rata-rata flat bar ya, stangnya lebar gitu. Nggak ada motor off-road itu stangnya monkey gitu namanya, stang monyet nggak ada gitu. Ataupun ya stang under yoke, nggak ada under yoke, ada aja flat bar. Jadi paling banyak itu kontrolnya emang di sini nih. Motor off-road itu paling banyak kontrolnya di tangan ya, paling banyak motor itu di tangan. Nah makanya duduknya agak majuan ya. Tapi kalau orangnya yang agak tinggi juga boleh agak munduran. Nah, targetnya apa? Majuan. Jadi tangan kita pun membentuk sudut. Ini jalan normal yang membentuk sudut ya, seperti itu. Tangan membentuk sudut agak maju, istilahnya gagal style atau sombong style. Ini WR aja off-road deh gitu. Nggak disaranin naik WR begini, misalnya belok ini bukan ya. Ini kurang tepat, jadi tetap maju. Kontrolnya itu kita banyak dibatasi. Nah ini apa gunanya juga, sebagai tangan kita juga sebagai suspensi juga nih, misalnya di jalan pusat nih suspensi. Kalau lurus turun ntar ya gitu. Nah ini kalau sebenarnya motor off-road itu ya suspensinya banyak nih, kayak ban ini kan suspensi juga kan, ban karet suspensi. Terus jari-jari itu suspensi juga, jari-jari itu begini ya, suspensi juga ya, jangan pikirin yang lain Pak ya, jari-jari. Terus suspensi ini suspensi juga ini ya. Terus badan kita suspensi, kaki kita nih kalau misalnya lagi off-road nih suspensi juga nih kaki, ini suspensi, makanya perlu suspensi seperti itu ya. Nah makanya jarang nih motor off-road pakai velg racing, ada? Nggak ada ya, karena velg racing itu rigid, nggak bisa sebagai suspensi, nggak ada.